Terakhir kita telah sampai pada Mitsuki yang berhadapan satu lawan satu dengan Ryosuke Ikaria, dan seperti apa kelanjutannya, mari kita bahas. Mitsuki yang one on one dengan Ryosuke, ia pun terlihat mudah melewatinya. Bahkan pelatih Akiko yang melihat itu pun tahu kalau Ryosuke terlalu mudah untuk dilewati. Dan dengan muka yang seperti tidak puas berkata akan mengganti Ryosuke. Namun pelatih Akiko kemudian dihentikan Sanagi yang bilang untuk tunggu sebentar karena Ryuzan masih terlihat aman. Faktanya sih emang setelah Mitsuki berhasil melewati Ryosuke, ia kemudian dihadang Marco dan juga Kazuhiko. Tapi di sini Marco terlihat memberikan gestur untuk Kazuhiko tidak mendekat. Kayaknya sih Marco ini pede bisa menghentikan Mitsuki sendirian. Nah, Mitsuki yang dihadang Marco, ia kemudian menendang bola ke depan dan seperti menantang Marco untuk adu lari. Mitsuki di sini emang cepet banget, bahkan bola yang sedikit lagi akan keluar lapangan ia bisa meraihnya. Tapi yang mengejutkan, Marco bisa mengimbangi kecepatan Mitsuki dan kembali menghadangnya. Nah, di momen ini Mitsuki berniat buat melakukan gerakan saat ia melawan Toin, atau lebih tepatnya saat berhasil melewati Hoshina. Ya, di animenya juga udah ada kok. Tapi sayang banget gerakan Mitsuki bisa dibaca oleh Marco. Mereka berdua pun seperti beradu kekuatan. Para pemain Seishiki pun pede jika soal kekuatan Mitsuki pasti bisa menang. Tapi sayang banget di sini Mitsuki harus kalah, bahkan ia dibuat terbang oleh Marco. Semua orang dan para pemain Seishiki pun terkejut melihat Mitsuki yang dibuat nggak berdaya di hadapan Marco ini. Nah, Marco yang sekarang menguasai bola, ia dihadang oleh Kimista, namun Kimista berhasil dilewati oleh Marco yang melakukan 1-2 dengan Kazuhiko. Marco yang melakukan counter attack, ia kemudian dihadang oleh Hayase. Para jurnalis pun berkata jika Marco bisa lolos dari Hayase itu akan sangat berbahaya. Hayase di sini memang udah berniat buat menghentikan Marco, bahkan dia bilang jika melakukan pelanggaran juga enggak masalah. Hayase pun kemudian membody Marco hingga keluar lapangan. Wasit pun seperti akan meniup peluit tanda pelanggaran, tapi yang mengejutkannya Marco masih tetap berlari dan bisa mempertahankan bola walaupun dia udah keluar lapangan. Marco pun kemudian mengoperkan bola ke tengah, tapi sayang banget sundulan dari pemain Ryuzan masih bisa ditepis oleh Inohara. Atau mau kiper Toin yang melihat itu pun bilang jika alasan Toin kalah dari Ryuzan juga karena Marco. Mungkin karena kita menempatkan banyak pemain di lini tengah, karena Ryosuke dan juga Kazuhiko memang sebuah ancaman. Tapi taktik itu tentu tidak akan bisa menghentikan Marco yang berada di bagian sayap. Bahkan menurut Atomu, dari 3 pemain Ryuzan yang paling berbahaya ya udah jelas si Marco ini. Kurusu juga terlihat shock mengetahui ada orang yang bisa mengalahkan Mitsuki dalam hal kekuatan. Bahkan Kazama aja berpikir kalau ini akan menjadi gawat banget. Jika Seishiki terus seperti ini udah jelas pasti kita bakalan kalah. Namun Kazama yang terlihat berpikir, tiba-tiba Oshiba menyundulnya. Kazama pun kaget dan bertanya kalau dia nggak melakukan kesalahan apapun. Namun Oshiba bilang kalau Kazama nggak bakalan bisa membantu, dan Oshiba berniat buat melakukannya. Oshiba pun mundur sembari memanggil Kazama dan juga Mitsuki dan berkata untuk memenangkan pertandingan kali ini. Namun sayangnya chapter kali ini cukup sampai sini dulu aja. Bye bye.